Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan cara menghitung diameter minimum shaft propeller ya. Yang mudah-mudahan ini berguna untuk rekan-rekan pengusaha yang mau bikin kapal atau mau repowering. Jadi di video ini saya akan jelaskan detail dari rumus yang digunakan sampai nanti ada penyederhanaan rumus yang bisa dipakai untuk kapal-kapal tertentu tentunya. Oke, saksikan terus videonya teman-teman ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi secara garis besar sistem penggerak kapal itu terdiri dari 4 komponen besar ini, yaitu nomor 1 ada main engine, kemudian di nomor 2 ada gearbox, kemudian ada shafting, dan ada nomor 4 ini propeller. Nah, kemudian masuk ke yang lebih detail lagi. Di sini ada shafting arrangement, dan di shafting arrangement ini terdiri dari beberapa komponen. Kita mulai dari belakang ya. Jadi di belakang ini ada propeller, kemudian ada after bearing, after bushing, kemudian after liner, lalu nomor 5 ini ada tube, yaitu tabung porosnya, kemudian shaft propeller. Nah, nomor 6 ini nanti yang akan kita cari, kita pelajari bagaimana menentukan minimum diameter dari shaft propeller ini. Tentunya pengaruh dari horsepower engine dan juga rasio gearbox. Kemudian di bagian depan itu ada forward bushing, kemudian forward bearing dan bearing house, kemudian forward liner. Nah, untuk pelumasan menggunakan air laut, di sini ada stuffing box, kemudian packing, remus packing atau remus packing, kemudian ada packing gland atau penekan packing. Kemudian di depan sekali ini ada gearbox coupling ya, untuk coupling untuk koneksi ke gearboxnya ya. Nah, ini biasanya juga stuffing box ini di beberapa sistem tidak ada, cuma di penjelasan kali ini saya tampilkan ada ini stuffing box, nanti akan kita jelaskan di video yang lain. Jadi secara umum shafting arrangement seperti ini teman. Nanti kita akan menentukan diameter minimum dari shaft propeller ini. Jadi untuk menentukan minimum diameter shaft propeller, kita harus menggunakan ini, mengacu kepada rules dari klasifikasi kapal itu. Jadi misalnya kapal ini kelasnya BV, ABS atau LR dan lain-lain, maka penentuan minimum diameternya harus mengacu ke kelas kapal tersebut. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan sesuai dengan kelas yang ada di negara kita ya. Jadi menggunakan Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, di dalam rule volume 3 itu kita langsung saja ke section 4 ya. Di sini ada main shafting. Kemudian di sini ada formula untuk menentukan minimum diameter dari shaft propeller tersebut. Di sini ada DA. DA itu actual outer shaft diameter. Jadi DA ini adalah rencana shaft yang akan kita pasang. Jadi baru rencana ya, misalnya kita menentukan shaft yang akan kita pasang itu 5 inci. Nah, di sini ini DA. Kemudian D di sini itu adalah minimum diameter. Nah, kemudian F ini adalah faktor for type of propulsion installation. Jadi yang akan kita cari nanti adalah propeller shaft, maka nilai F yang akan kita gunakan adalah 100. Jika yang akan kita cari minimum diameternya adalah intermediate shaft, maka kita menggunakan F, angkanya nilainya itu 95. Kemudian di belakang F ada K. K ini adalah faktor for the type of shaft. Sekali lagi ini kembali ke tipe shaft yang akan kita hitung atau kita tentukan diameternya. Jadi nilai K tadi secara garis besar dia dipengaruhi oleh jenis dari shaft yang akan kita hitung.
Yang pertama yaitu intermediate shaft, kemudian di sini ada thrust shaft, kemudian di sini ada propeller shaft. Nah, kita fokus ke propeller shaft ini ya, karena yang akan kita hitung adalah propeller shaft. Ini. K nilainya 1,22 jika dia propeller yang menggunakan ini flank mounted atau keyless taper. Kemudian K 1,26 jika dia K taper. Nah, untuk kapal-kapal tugboat dia biasa menggunakan ini K 1,26. Dia adalah menggunakan propeller taper yang pakai pengunci atau K. Kemudian K 1,4 itu untuk propeller yang pelumasannya menggunakan grease ini. Itu K-nya 1,4. Kemudian K 1,15 itu untuk shafting yang pelumasannya menggunakan oli atau minyak. Dia di sini ada seal ya. Oke. Jadi menentukan nilai K di sini kita ambil yang 1,26. Oke. Seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya ya. Jadi untuk formulanya adalah seperti ini. Kita tadi sampai ke K. Jadi konstanta ini K. F kita pakai 100 karena kita pakai propeller shaft. Kemudian K kita pakai 1,26 untuk K propeller taper yang pelumasannya atau ya pelumasannya menggunakan air laut. Kemudian di sini ada N. N di sini adalah propeller rotation. Jadi putaran propeller di ujung. Jadi propeller itu berputar per menit berapa kali putaran. Nah, angka itu didapatkan dari RPM engine dibagi rasio gearbox ya. RPM engine dibagi rasio gearbox. Oke. Kemudian nah, untuk ini kita ambil contoh misalnya RPM engine-nya itu 1800. Kemudian rasio gearbox-nya itu 6:1, maka N-nya itu ketemu 300. Gitu. Kemudian di atas ini ada PW. PW ini engine power. Engine power ini di perhitungan ini, di rumus ini atau formula ini itu satuannya adalah kilowatt. Jadi jika kita mengetahui engine power itu horsepower, maka kita harus konversi ke kilowatt. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada 1 min DI per DA. 1 min DI per DA ini hasilnya itu di 0,989 atau 0,96 sekian. Pokoknya hampir mendekati 1, maka di rule BKI juga dikasih keterangan biasanya itu diambil 1 untuk memudahkan perhitungan. Karena ambil 1 itu kita sudah cukup aman karena harusnya meskipun 0,989 tapi ketika kita ambil 1 maka faktor keamanannya itu lebih tinggi daripada kita harus menghitung ini. Cuma untuk propeller yang ukurannya shaft propeller yang ukurannya besar, biasanya kita perlu memperhitungkan ini. Tapi untuk kasus propeller shaft propeller yang diameternya kecil itu kita biasanya pakai angka 1. Kita anggap 1 ini di 1 min DI per DA pangkat 4 ini. Kemudian di sini ada CW. CW itu faktor bahan ya. Jadi material faktor. Jadi di sini ada formulanya lagi 560 plus RM plus 160. Dan RM ini adalah kuat tarik. Kuat tarik untuk shaft-shaft yang ada di pasaran itu ya pada umumnya SS304 itu sekitar dikasih batasan 600, minimal 600. Nah, jadi kita pakai 600. Bisa saja kita gunakan 760 atau 800, tapi kita harus disertai dengan ini melampirkan uji tarik, laporan uji tarik ya, sertifikat dari maker atau dari kelas yang menyatakan bahwa kuat tarik bahan itu 760 atau 800. Oke, jadi angka-angka di formula ini sudah kita tentukan. Jadi F-nya 100, K-nya 1,26, PW-nya powernya kita asumsikan menggunakan 1000 horsepower atau 747 kW. Kemudian N-nya putarannya itu 300 RPM. Kemudian 1 min DI per DA pangkat 4-nya kita ambil 1. Lalu CW-nya kita ambil
600, tentu perhitungan CW-nya ini ketemunya sini 560 per 600 plus 160, maka hasilnya adalah 0,736842. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan, nah ini saya permudah ya, jadi F kali K itu A, PW itu B, kemudian N atau RPM per rasio itu C, kemudian 1 min DI per DA pangkat 4-nya itu 1, D, kemudian CW-nya itu E. Nah, dari persamaan di atas itu ditemukan minimum shaft diameternya adalah 154,22 mm. Atau jika dijadikan inch, maka dia 6,07 inch. Nah, ini. Nah, inilah DA tadi itu ini. Jadi misalnya aktual diameter on market. Jadi misalnya ketemu ini, kalau kita pasang shaft diameter itu 6,1, tentu sudah memenuhi. Cuma di pasaran tidak ada shaft itu 6,1 inch. Maka yang harus kita pasang adalah 6,5 minimal. Atau misalnya 6,5 kita kerepotan ya 7 inch. Atau dengan cara lain yaitu memperkecil rasio gearbox. Misalnya rasio gearbox ada yang 5,84 seperti ini. Nah, kita masukkan, maka di sini 6,02 masih belum masuk ya. Kita misalkan 5,5. Nah, kita ganti gearboxnya atau kita kecilkan rasio gearboxnya, maka shaft diameter ini bisa kita pakai 6 inch gitu. Dengan catatan rasio gearbox harus 5,5. Ini adalah turunan atau penyederhanaan dari rumus di klasifikasi tadi. Tentunya dengan catatan di sini, catatan ya, saya tambahkan saja catatan. Catatan 1 yang kita hitung adalah shaft propeller, bukan ini ya, bukan truss dan bukan intermediate. Yang kita hitung adalah main shaft. Kemudian yang kedua pendinginan atau pelumasan, pelumasan air laut. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kuat tarik bahan 600 kN per cm pangkat 2. Nah, di sini ini sudah tetap. Jadi angka-angka tadi itu sudah tetap ya. Jadi F kali K, kemudian 1 min DI per DA pangkat 4, kemudian CW-nya itu sudah tetap. Yang kita gunakan di takbut-takbut pada umumnya yaitu bahan-bahan seperti itu. Nah, maka yang berpengaruh adalah ini, 3 komponen ini. Power mesin, rasio gearbox, dan RPM mesin. Dari persamaan ini kita bisa menentukan minimum diameter shaft propeller. Jadi misalnya sekarang kita ambil ini ya. Misalnya 1000 HP, dia langsung ya. Jadi tidak perlu kita konversi lagi. Nah, satu lagi, rumus yang ini, penyederhanaan ini tidak perlu mengkonversi horsepower ke kilowatt. Langsung saja. Jadi masukkan HP 6,14 kali P kali R per RPM pangkat 0,333. Nah, di sini. Oke. Jadi penyederhanaan rumus di BKI tadi adalah seperti ini. Jadi yang pertama kita hanya perlu data mesin dan gearbox, yaitu horsepower mesin dan juga rasio gearbox dan RPM mesin. Oke. Misalnya ini ada 1000 horsepower, kemudian rasio gearboxnya 6, kemudian RPM-nya 1800. Hasilnya yaitu sama, 6,07 inch. Yang akan kita pasang minimum adalah 6,07 karena tidak ada di pasaran. Tentunya kita harus pakai 6,5. Nah, supaya kita bisa pakai, misalnya kita sudah terlanjur beli shaft 6 in, maka gearboxnya yang harus kita ganti dengan rasio 5,5 misalnya. Nah, seperti ini. Kita bisa pakai 5,9. Jadi minimumnya ada 5,9 in, kita bisa pakai 6 in gitu. Jadi formula ini atau rumus penyederhanaan ini mungkin cukup berguna bagi rekan-rekan pengusaha kapal yang ingin repowering ya. Misalnya di kapal kita sudah terpasang
shaft 6 in. Kemudian awalnya kita shaft 6 in dan rasio gearboxnya itu 6 misalnya, RPM-nya 1800. Nah, tentu kita harus menghitung ini dulu supaya kita bisa menentukan berapa sih daya mesin maksimum yang akan kita pasang di kapal. Jadi misalnya ini, kita sudah ada shaft 6 in, ternyata diameter minimumnya yaitu 6,07, maka tidak masuk. Kita harus mengganti gearbox. Sedangkan jika misalnya kita mau membeli dua komponen, mesin dan gearbox, tidak ada masalah. Jadi misalnya mesinnya kita ganti 1000 dari 700 atau 600 kita ganti 1000, gearboxnya kita belikan yang 5,5, maka 6 in itu masih masuk. Tapi ketika kita hanya mau mengganti mesinnya saja, misalnya rasio gearboxnya tetap 6:1, kemudian RPM mesin itu kita beli 1000 itu tidak masuk. Nah, maka kita harus sedikit mengecilkan, misalnya jadi 829 horsepower. Nah, ini masuk dengan catatan rasio gearboxnya tetap 6 ya. Jadi kita hanya membeli mesin saja 829 horsepower dan dengan 1800 RPM, maka shaft 6 inci yang ada di kapal itu masih bisa dipakai. Oke, mungkin itu saja video yang untuk menentukan minimum shaft diameter ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Dan juga kalau ada rekan-rekan yang merasa yang saya jelaskan tadi ini kurang tepat atau perlu ada koreksi, tolong sampaikan juga di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.